Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Toyota di bulan ini, termasuk Toyota All New Agya ini ya, yang tipe GR ini yang sudah di atas 250 jutaan, itu teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Jadi ada judul, klik deskripsinya aja. Nah, di situ sudah kita lampirkan harga lengkapnya. Oke, langsung aja kita mulai bongkar ya. Kita awali dari depannya terlebih dahulu. Standar di bawah kacanya dia ada dua buah wiper kanan kiri ya, dan pada kap mesinnya di sini juga ada garis-garis lekukan sehingga menimbulkan kesan elegan pada kap mesinnya. Dan kita lihat untuk desain dari grill ornamennya, ini dia modelnya sangat besar ya, dari atas ke bawah modelnya trapezoidal, warna black dove di bagian bawah dan ada list warna black glossy di bagian atas ya. Dan di tengahnya dia ada logo Toyota berwarna chrome. Lalu di sebelah kanannya, khusus untuk yang tipe GR Sport, dia sudah ada logo GR ya, yang menunjukkan tipe GR Sportnya. Lalu kita lihat detail dari lampunya. Ini untuk desain lampunya ini sudah sangat modern ya, dia cukup sporty modelnya. Kemudian sudah disemuk juga dengan lampu senja yang modelnya garis panjang di atas ya, membentuk alis. Untuk lampu utamanya, lampu jauh dan dekatnya sudah LED multi reflektor. Lampu sennya juga sudah LED di sisi dalam. Dan kita lihat di bawah ini juga dilengkapi dengan lampu DRL ya, dengan lampu LED. Dia modelnya garis memanjang ke atas, dan covernya dia juga sangat sporty ya, dia mirip kayak jari menyengkram gitu, jadi terlihat sangat agresif. Lalu di bawah ini juga dilengkapi dengan body kit ya, khusus yang GR ini sudah bawaannya ada body kit seperti ini, sehingga dari depannya nampak secara keseluruhan wajah dari Toyota All New Agya GR Sport 2023 ini memang terlihat agresif dan juga sangat sporty. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Toyota All New Agya 2023 ini berubah juga ya. Walaupun secara kapasitas mesin ini sama-sama 1200 cc, tapi untuk yang All New Agya terbaru ini yang sebelumnya 4 silinder, sekarang jadi 3 silinder. Dimana untuk mesin ini dia memiliki tenaga sebesar 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 11,52 kgm pada 4500 rpm. Dan kita lihat pada kap mesinnya untuk yang tipe GR Sport sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar dari eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya, di sini juga ada perubahan yang cukup signifikan, di mana untuk yang tipe GR Sport ini dilengkapi dengan velg R15 warna two-tone polish model Spider ya, dengan profil ban 185/55. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan teknologi keamanan ABS, EBD, VSC, dan juga Hill Start Assist. Jadi untuk keamanannya juga sangat lengkap. Lalu kita lihat untuk spionnya. Di sini di finishing warna bodi ya, sudah ada lampu sen. Pengaturan kacanya elektrik, dapat dilipat otomatis juga ya. Namun sayangnya belum terintegrasi dengan remote atau keyless-nya. Jadi saat remote-nya dikunci, tentunya dia tidak bisa melipat otomatis. Lalu di atas kacanya di sini juga dilengkapi dengan talang air ya, dan modelnya juga cukup sporty. Dan kita lihat untuk handle pintunya, untuk All New Agya 2023 ini dia memang berubah total, termasuk pada handle pintunya sudah menggunakan model tarik sewarna bodi ya. Dan untuk tipe GR juga sudah ada akses smart entry-nya, jadi kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan pintu belakangnya ya, handle pintunya juga sewarna bodi model tarik. Dan kita lihat khusus yang tipe GR Sport, dia sudah menggunakan set skirt atau body kit samping ya, sehingga dari samping juga akan terlihat sangat sporty. Lalu kita lihat untuk roda belakangnya, tentunya tidak ada perbedaan ya secara ukuran velg, model, dan juga bannya. Namun untuk roda belakangnya, remnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Agya GR Sport 2023. Sekarang kita bongkar dari eksterior belakangnya. Dari atas, antenanya juga sudah berubah ya. Ini lebih modern sedikit karena yang sekarang sudah menggunakan shot pull. Dan kita lihat pada roof spoilernya, ini juga dia bentuknya lebih sporty bila dibandingkan yang tipe G. Jadi dia lebih panjang juga dengan sewarna bodi ya. Dan kita lihat untuk yang tipe GR Sport sekalipun, dia kacanya masih standar, belum yang defogger, jadi belum anti embun nih. Tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang di tengahnya. Kemudian di tengah standar dia ada logo Toyota ya, dan yang 2023 ini dia kelihatan lebih modern ya, lebih besar juga, berwarna chrome. Dan kita lihat di sisi kanannya dia ada emblem Agya dan GR Sport ya, yang menunjukkan Agya tipe GR Sport. Dan untuk lampunya ini modelnya juga desainnya lebih modern. Dia tampak kelihatan lebih mewah ya dibandingkan yang lama. Namun sayangnya dia untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya dia masih bolam halogen, sekalipun ini tipe yang GR Sport. Dan kita lihat pada bumper bawahnya,
Di tengah ini dia ada 2 titik parkir sensor ya. Jadi untuk keamanannya dia sudah ditambahkan 2 titik parkir sensor. Selain itu juga ditambahkan kamera belakang. Jadi sangat lengkap ya. Selain ada 2 titik parkir sensor, ada kamera belakang juga. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya, di sini dia juga dilengkapi dengan body kit belakang. Dan modelnya ini yang GR Sport cukup sporty ya dari tampak belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Agya tipe GR Sport 2023. Untuk kuncinya dia sudah keyless atau smart key seperti ini ya. Jadi modelnya remote kayak gini ya. Namanya juga mobil di atas 250 juta ya, standar ya. Untuk kuncinya harus keyless kayak gini. Dan di sini dia ada logo Toyota, ini merupakan tombol locknya. Saat kita lock, dia nyala lampu sen aja pada spionnya, tapi belum bisa terlipat otomatis karena untuk pelipatannya dia belum terintegrasi dengan remote-nya. Dan saat kita unlock juga sama, dia hanya nyala lampu sen aja. Karena ini sudah keyless atau smart entry ya, jadi sebenarnya untuk membuka lock dari pintu-pintunya atau mengunci, kita nggak perlu keluarin kunci ya, cukup kita kantongin, bawa di tas, atau yang penting kita di badan kita aja. Kita mendekat, di sini ada 2 garis, kita scan jari kita aja ya. Ini kita sudah bisa mengunci, ataupun kalau kita ingin masuk, kita buka aja ya. Nah ini kita sudah buka. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya, untuk yang tipe GR ini juga didominasi warna hitam ya. Hampir full, hanya di bagian handle pintunya dia sudah dilapis chrome. Di bagian armrestnya juga warna hitam dengan bahan plastik juga ya. Dan di sini ada laci kecil. Kemudian di sini ada tombol-tombol power window-nya. Dan juga ada tombol untuk melimpat spionnya ya. Dan juga untuk mengatur kaca spion. Dan di bawah tentunya standar dia ada speaker. Kemudian ada cup holder dan ada door pocket. Lalu kita masuk ke dalam. Nah di dalam untuk dashboardnya ini di atas juga sama bahan plastik warna hitam dari kanan ke kiri. Kemudian di bagian kanan ini untuk kisi-kisi AC-nya di atasnya dia ada motif garis-garis ya, dan di sini dia ada aksen warna abu-abu glossy. Dan kita lihat di bawah ini dia ada tombol VSC ya, karena memang keamanan remnya sudah ada VSC dan juga hill start assist. Ada laci kecil di sini, dan di bawah dia ada laci yang lebih besar sedikit daripada yang tadi. Dan di sini dia ada slot untuk membuka kap mesinnya. Dan di bawah tentunya ada gas dan rem saja ya, karena yang kita bongkar kali ini adalah Agya GR Sport yang tipe Matic. Dan yang menarik untuk karpetnya, khusus yang GR Sport, dia sudah menggunakan logo yang GR ya untuk karpet dasarnya. Dan kita lihat pada bagian samping sini, juga dia ada aksen warna silver dengan motif emblem GR juga ya. Jadi tampak racing juga di bagian samping sini. Dan kita lihat untuk bahan joknya, ini berbeda dengan tipe G ya, walaupun sama-sama fabric, tapi ini lebih halus dengan jahitan warna merah, jadi tampak racing juga. Dan dia modelnya juga semi bucket ya, jadi cukup nyaman juga. Dan pengaturan sandarannya dia masih manual ya, tapi untuk mobil 250 juta belum ada pengaturan ketinggian jok ya, jadi joknya fix, nggak bisa diatur naik turun. Untuk pengaturan maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya, dan ini terlihat lebih modern dan lebih berbobot dari Agya sebelumnya ya, karena memang dia lebih besar juga. Sudah dilapis kulit, kemudian ada jahitan warna merah jadi tampak racing. Di bawahnya juga dia ada aksen ornamen warna abu-abu glossy dan black glossy ya, serta ada logo GR juga di bawah ini. Lalu di tengah di sini dia ada logo Toyota berwarna chrome serta ada airbag untuk pengemudi. Dan di kanan di sini juga lengkap dengan tombol-tombol untuk audio switch control juga, serta ada tombol untuk power mode. Di sebelah kiri dia ada tombol-tombol juga untuk MID-nya serta di bawahnya untuk pengaturan audionya ya. Kemudian untuk setirnya ini dia juga bisa diatur naik turun, tapi sayangnya walaupun Agya GR Sport gitu ya, tapi dia belum bisa maju mundur, jadi baru til, belum teleskopik. Lalu yang menarik lagi di belakang setir ini dia sudah ada pedal shift ya. Jadi walaupun ini mobil Matic, kita tentunya bisa berkendara layaknya mobil manual dengan hanya menarik tuas-tuas yang di belakang ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan sensasi manual atau sensasi sport. Lalu di belakang setir tentunya di kanan ini dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, tapi belum auto untuk GR Sport ini. Dan di sebelah kiri ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya. Sekarang kita nyalakan mesinnya ya. Untuk menyalakan mesin baik yang tipe G ataupun yang GR Sport sekarang sudah smart bottom atau smart engine ya. Jadi kita tinggal injak rem aja lalu tekan tombol smart engine-nya.
Nah, saat kita nyalakan, kita lihat tampilan dari animasi speedometernya itu cukup atraktif ya. Jadi dia sudah full layar animasi digital, dari kanan ke kiri semuanya sama, sudah nggak analog lagi untuk yang tipe GR Sport ya. Ini persis banget yang ada di Toyota Yaris GR Sport juga ya. Jadi kayak gini modelnya, tampilannya ada animasi di tengah kayak gitu ya untuk RPM-nya, kemudian kilometernya juga sudah digital ya. Dan ini juga bisa dirubah-rubah nih tentunya nih. Jadi kita bisa merubah kalau kita bosan gitu ya, kita bisa rubah tampilannya dengan menu desain ini. Nah, ini tadi yang nomor 1 ya, kemudian nomor 2-nya kayak gini, kemudian nomor 3-nya seperti ini, nomor 4-nya seperti ini. Jadi kita bisa merubah 4 tampilan, kalau bosan rubah-rubah aja ya. Dan ini mirip banget yang ada di Toyota Yaris sih gitu. Oke, cukup modern ya untuk yang tipe GR Sport ini. Kita langsung ke tengah aja. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen, dan ini layarnya juga modelnya floating, cukup modern juga ya, dan cukup besar, sekitar 8 in ya. Dan saat opening dinyalakan mesin, dia ada logo GR kayak tadi. Lalu kita lihat untuk fitur-fitur di dalamnya ya, kita setujuin aja. Nah, di sini langsung ada peringatan kalender ya, ganjil genap. Jadi kalau melewati rute ganjil genap tentunya akan lebih mengingatkan kita gitu ya. Kemudian di sini dia ada radio, ada jam. Kemudian ada T-Link, M Toyota, USB, radio, dan Bluetooth ya. Jadi walaupun GR Sport tipe tertinggi, di sini untuk mirroring ke Android dia hanya ada T-Link. Jadi belum ada Android Auto ataupun Apple CarPlay. Kemudian kalau kita rubah ke R atau mundur ya, dia juga bisa menampilkan kamera belakangnya karena sudah ada kamera belakang. Kemudian di bawah audionya ini juga ada blower AC utamanya ya, ada 2 kanan kiri, di tengahnya ada tombol lampu hazard. Dan di bawah ini dia sudah ada pengaturan AC, dan ini sudah digital juga ya. Ada untuk pengaturan kipasnya, tombol off, kemudian untuk rotasi udaranya bisa udara dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Ada maxul juga atau otomatisnya, ada tombol AC, dan untuk pengaturan temperaturnya. Tapi sayangnya walaupun GR Sport tipe tertinggi, dia belum ada mode untuk pengaturan arah semburannya. Jadi semburan anginnya hanya bisa ke badan aja, tidak bisa dibagi ke kaki. Lalu di sini untuk smart engine-nya tadi ya, tombolnya di sini. Kemudian di bawah sini dia juga ada satu power outlet ya, 12 volt untuk mengecas, tentunya perlu alat colok lagi ya. Dan di sini ada laci penyimpanan kecil untuk naruh handphone juga bisa. Dan juga yang menarik untuk yang tipe GR Sport, dia sudah ada wireless charger juga di bagian sini ya. Jadi kalau kita ngecas tinggal taruh handphone di sini aja ya, yang ada aplikasi wireless chargernya. Untuk tuas transmisinya dia modelnya juga cukup modern ya. Di sini dia ada aksen kaca warna abu-abu, kemudian di bawahnya dilapis kulit dengan jahitan warna merah juga ya. Jadi tampak racing. Kanan kirinya juga ada motif karbon. Kemudian kita lihat untuk pilihannya, dia ada parkir, air, mundur, drive, netral, dan sport atau triptonic ya. Jadi walaupun mobil matic tadi ya, dia sudah terintegrasi dengan pedal shift juga. Jadi kita bisa berkendara layaknya mobil manual atau mobil sport. Untuk rem tangannya juga sama ya, masih model tarik, dan tombolnya juga masih biasa, belum ada lapisan chrome. Di bawah ini ada tempat penyimpanan kotak tipis juga. Di sini juga ada laci kecil. Dan di belakang sini dia juga belum dilengkapi dengan konsol box ya, walaupun tipe GR Sport gitu ya. Hanya ada satu buah cup holder kotak seperti ini. Di depan sini sudah ada laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan ini lumayan. Dan kita lihat di atas dia juga ada airbag untuk penumpang depan ya. Lalu di atas standar ya, di sini tentunya dia ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga walaupun tipe GR. Dan di sini juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract ya. Kemudian di tengah di sini juga sama dengan tipe G, dia tidak ada lampu juga ya, hanya ada spion dalam, dan ini juga masih standar. Dan kita lihat di kanan dia juga ada sun visor tapi belum ada kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya tentunya standar ya, dia dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian dengan teknologi protensioner dan force limiter untuk keamanannya. Begitu pula dengan seat belt untuk penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Di atas ini menarik ya, jadi dilengkapi dengan headrest kanan kiri. Dan ini sudah adjustable, jadi bisa dibongkar pasang, nggak kayak dulu yang model pocong masih nyambung. Sekarang bisa dibongkar pasang ya. Dan bahannya juga dia lebih halus ya, untuk bahan joknya kita lihat dengan jahitan warna merah. Terus dia juga ada logo GR ya, khusus yang tipe GR Sport ya. Di tengahnya juga dia ada motif bintik-bintik. Jadi memang semi bucket dan tampak sporty juga gitu ya. Dan kita lihat di bawah ini dia dilengkapi dengan satu apar dan satu set karpet alas dengan logo GR juga di sebelah kirinya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk Toyota All New Agya GR Sport, di sini secara door trimnya dia sama dengan depannya ya, didominasi warna hitam.
Hanya di bagian handle pintunya di sini dia ada lapisan chrome, di bagian armrestnya juga sama ya, bahan hard plastik warna hitam juga. Ada laci kecil di atas sini, ada power window untuk jendela belakangnya, dan di sini dia ada cup holder, ada saku kecil, dan ada satu buah speaker ya. Dan kalau kita mau masuk di bawah sini juga dia ada lapisan warna silver serta ada logo GR yang cukup sporty juga. Oke, kita masuk ke dalam. Sekarang kita sudah masuk berada di interior baris kedua dari Toyota All New Agya yang tipe GR Sport ya. Secara ruang cabin lumayan ya, walaupun mobilnya kelihatan kecil tapi ruang cabinnya tuh lumayan gitu ya. Jadi lutut saya ke depan dia masih jauh gitu. Kemudian headroomnya ya mungkin memang nggak terlalu tinggi banget, dengan tinggi 167 ini sekitar 8 jari lagi ke atas ya. Mungkin ini ciri khas mobil city car atau sedan ya, memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Dan di sini dia ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Lalu di sini dia juga ada lampu cabin ya, di tengah aja. Jadi lampu cabinnya di depan tadi nggak ada, hanya di tengah sini aja. Jadi buat dua ruangan ya, depan sama belakangnya gitu. Dan kita lihat pada joknya standar dia ada seat belt. Dan menariknya untuk Agya itu 3 titik penguncian ya, di kanan, di tengah, dan di kiri. Tiga-tiganya gitu, 3 titik penguncian. Ditambah lagi untuk headrestnya di belakang ini juga 3 headrest ya, dan ini sudah adjustable juga, jadi bisa diatur ketinggiannya atau dibongkar pasang juga. Dan menariknya lagi di sini dia sudah dilengkapi dengan Isofix kanan dan kiri ya, jadi kalau kita mau menambah kursi baby tentunya tinggal ikat, lebih praktis ya. Tapi sedikit ada yang beda dengan joknya ini, bahannya ini beda dengan depannya. Yang kalau depannya tadi halus, ini dia masih fabric yang kasar di baris keduanya ini. Dan kita lihat di depan sini dia kanan kirinya sudah ada kantong ya, kita lihat. Nah di sini dia tidak ada apa-apa lagi, bahkan tidak ada power outlet ataupun ada port USB gitu ya. Hanya di bawah dia ada karpet yang sudah mendapatkan logo GR. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini ada perubahan juga ya, baik yang tipe G dan juga tipe GR Sport. Dia sekarang nggak harus dicongkel dulu dari yang dalam ya, atau harus colok dulu pakai kunci gitu ya. Sekarang lebih praktis karena bisa langsung dibuka dari belakang langsung kayak gini. Jadi ini tentunya lebih praktis ya, dan lebih modern juga. Dan kita lihat secara ruang bagasi, ngomongin Agya walaupun dia mobil city car kecil gitu ya, tapi bagasinya ini cukup gede ya, dan dia juga cukup dalam juga ke bawah. Lalu kita lihat, kalau teman-teman butuh bagasi yang lebih lega lagi, seandainya baris keduanya kosong, ini bisa dilipat juga ya. Tapi walaupun yang GR Sport sekalipun, dia pelipatannya nggak bisa 50-50, jadi harus 100% dua-duanya kayak gini. Dan dia juga nggak rata dengan lantai, karena memang ruang bagasinya itu menjorok ke bawah gitu ya, cukup dalam. Dan kita lihat di bawah sini, dia ada ban cadangan, berbeda dengan yang tipe G. Yang GR Sport dia sudah menggunakan velg racing sama dengan 4 roda lainnya. Jadi R15 juga warna two-tone model Spider. Oke, seperti ini aja untuk bagasinya. Kita tutup bagasinya.